Assalamualaikum saudara. Kali ini temanku cerita-cerita spesial sekali. Jauh-jauh dari Kolaka, Putri Mekongga asli, cantik. Dia juga artis dulu. Setahu aku dia ini artis dulu. Amin. Kemudian sekarang eksis lagi jadi MC juga, tapi kerja di salah satu bank di Sulawesi Tenggara yang terkenal. Siapa dia? Jehan Dul. Selamat malam. Terima kasih applaus-nya. Terima kasih. Apa kabar bosku? Alhamdulillah baik. Semoga baik terus. Oke. Apa kabar Kak Ina? Saya baik. Walaupun sedikit batuk dan juga mungkin lagi musim toh? Ya betul. Kita battle batuk. Saya terima kasih sekali sudah mampir karena sekian lama cari jadwal kayak padat sekali. Nggak bisa Kak. Anu Kak, ada acara aku akhirnya bisa mampir ke energi positif. Tetap lu Jehan. Special for you guys. Oke. Saya mungkin sebenarnya penasaran mau ingin ketemu atau mau cerita-cerita sama Jehan masalah. Dulu saya tahu kau ini artis, pernah main di film apa begitu? Film apa nih? Apa begitu kayak apa sih? Tenri Mayapada apa sih? Kenapa nama Bang Mayapada? No sensor guys ya. No sensor. No endorse di sini ya. Oke. Kemarin tuh kayak nama-nama itu gitu. Oke. Benar sih, awalnya benar sebenarnya Kak. Jadi nama filmnya tuh Tenri Pada. Oh, Tenri Pada guys. Pada mulut. Mau dikontrak lagi kan? Bang satu. Oke. Kenapa bisa terlibat di situ? Sebenarnya kalau ceritanya panjang sekali, mungkin kita butuh 1-2 hari untuk scripted dulu. Ringkas saja. Kenapa bisa terjun di situ? Oke, awalnya terjun bisa sebenarnya nggak pernah kepikiran Kak, karena sebelumnya itu tidak ada kursus sama sekali, tidak pernah ikut kelas acting, no never. Tapi bisa ikut karena salah satu temannya mamiku, bukan salah satu sih, 2 orang temannya mamiku itu Om Ahmad dan Om Mamat. Terima kasih banyak, berkat kalian saya bisa main di sini. Maksudnya ada sumbangsi lah. Mereka yang kasih kasih taujihan buat nge-push, ayo ikut, ayo casting. Gitu-gitu. Sabar dulu, orang Makassar casting ke Kolaka? Right, betul. Dan dulu itu statusnya anak sekolah sudah kuliah tuh? Anak sekolah, masih kelas 2 SMA yang masih bau matahari guys ya. Kelas 2 SMA iya, yang masih depan layar. Iya, yang masih mukanya tuh belang, yang hitam di sini, di sini putih. Masih kelihatan sekali dulu. Iya. Tapi itu akhirnya lolos jadi pemeran utama. Alhamdulillah. Saya kenal sih yang itu sutradaranya orang Kendari sih. Iya, Karere betul. Rere Artutonic. Tapi kan memang salah satu pemusik mungkin ya, bisa dibilang pemusik, sutradara, pokoknya multi talewa pokoknya lengkap. Tapi eksis di Makassar. Nah, setelah film itu tiba-tiba kok di Kendari. Kita bingung. Ini orang memang aslinya tinggal di Makassar, artis di Makassar, kenapa tiba-tiba di Kendari? Kuliah, nyambi kerja di bank. Betul. Bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya itu sebenarnya panjang, baru bisa stay di Kendari. Karena kita ini perjalanan hidup kita agak-agak gimana gitu kan? Unik. Ya, gitu. Jadi sebenarnya awalnya kan saya asli Kolaka nih. Asli Kolaka. Lahir di desa Kendari. Lahir Kendari. Asli Kolaka, lahir di Kendari. Iya, lahir cuma di Kendari kan. Terus asal Kolaka, terus sekolah sampai SMA di sana, kuliah tuh kemarin kan saya kuliah di Jakarta dulu. Iya, di IKJ. Jurusan seni pertunjukan. Oh, tidak salah memang. Tapi setelah main film. Setelah main film. Iya, kan saya main film SMA tuh. Oh iya, setelah itu baru sempat kuliah atau belum kuliah? Kuliah 1 semester, 6 bulan. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya kembali ke Kolaka dulu, habis itu ke Kendari. Orang tua di Kolaka? Orang tua, mami tuh ikut saya. Jadi saya kemana? Saya ke Makassar, saya ke Kendari, saya ke Kolaka, ngikut gitu. Iya, baru terus. Kenapa bisa dari KJ mungkin ada something yang salah, kemudian tiba-tiba kembali ke Kendari? Sebenarnya there's no something wrong, bukan yang salah, tapi ya satu dan lain hal gitu kan. Kembali ke balik kampung nih, akhirnya memutuskan untuk kuliah di Kendari dan juga alhamdulillah ditawari di salah satu perbankan untuk bekerja bagi salah satu karyawati di sana sampai sekarang, yang merupakan kesibukan saya juga sehari-hari. Jadi teman-teman, Jehan itu dia sekarang kerja di salah satu bank, tapi sambil kuliah. Waktunya bagaimana bagi waktu?
Sebenarnya kita tahu toh di bank itu kerja dari Senin sampai Jumat, kadang juga lemburnya di Sabtu, Minggu kadang juga ada. Terus dan kuliah bagaimana? Hebat sekali Anda. Jadi sebenarnya itu kita pintar-pintarnya saja sih Kak. Atur waktu. Karena kalau misalnya orang kan banyak nih Kak yang suka minta, Kak tips bagi waktunya gimana? Sebenarnya menurutku tuh Kak, kita nggak bisa minta tips ke orang lain karena kita masing-masing harus tahu bagaimana caranya atur masing-masing waktu, karena belum tentu tips dari saya ini berguna di kamu, tidak work for you tapi work for me gitu loh. Jadi kayak gitu, pintar-pintar kita dirinya kita orang saja. Minta tips padahal kita punya masalah dengan dia beda. Itu tuh. Terus maksudnya begini, saya lihat juga sekarang eksistensinya luar biasa, lompat-lompat ini. Kadang di satu kabupaten pindah ke kabupaten lain. Lintas kabupaten ya. Itu karena memang tuntutan pekerjaan atau memang karena Anda yang terlalu eksis? Work sambil healing, sambil menyelam panah-panah ikan. Itu memang karena tupoksi kerjamu di kantor begitu kan? Iya, sebenarnya di kantor tuh karena kita kan bank daerah nih Kak, bank daerah seprovinsi Sulawesi Tenggara. Gak apa-apa kan, cuma bank daerah. Oke, Bank Sultra, maju bersama. Sulawesi Tenggara, maju bersama. Dapat prestasi tertinggi berpajak keren sekali Bank Sultra. Thank you. Oke. Nah, jadi kayak karena kita banknya tuh se-Sulawesi Tenggara, makanya kita sering peresmian kantor lah, urusan inilah. Jadi semua nggak di Kendari saja gitu. Jadi sambil work, sambil healing. Terus gitu. Sekarang nyambi MC lagi. Banyak sekali kok urus. Suhu? Nah, suhu juga. Maksudnya memang disuruh sama kantor kah belajar MC supaya MC kan kita di kantor, atau memang suka dengan dunia ini, atau memang supaya menunjang pekerjaan atau apa begitu? Salah satunya itu. Dari kantor itu awalnya saya kan nggak tahu MC Kak, cuma tahu membaca kayak protokol kalau hari Senin di sekolah, cuma itu tahu begitu saja. Pas masuk kantor sebulan 2 bulan dikasih ikut kelas MC. Nah dari situ saya belajar betul-betul pergunakan sebaik mungkin, karena kelas MC-nya nggak murah guys ya. Jadi saya memanfaatkan sebaik mungkin. Karena punya kelas. Fatma Resita. Oke. Nah jadi itu ikut kelas MC dibayarin. Habis itu dituntut dari kantor karena udah dilesin kan, udah dikasih ikut kursus. Jadi harus ada timbal balik feedback gitu kan. Oke, jadi learning by doing sebenarnya Kak, karena dari Bank Sultra juga yang support. Pernah MC di panggung besar pertama di mana? Hood Call Team enggak. Ulang tahun enggak sih, acara Bank Sultra. Tapi bukan, enggak di sini Kak, di Kendari, yang waktu launching apa ya waktu itu ya, launching mobile banking ya, yang ada Rosa. Betul, itu panggung pertama kali yang outdoor yang besar. Sebelumnya kan hanya kayak di bau-bau pernah MC tapi lokal, maksudnya untuk internal saja. Betul. Sekarang ambil job yang besar. Terus konser juga di Masif kemarin. Alhamdulillah. Terus berapa kali saya tawarin, ayo Jihan MC yuk bareng begini-begini. Nggak bisa Kak, padat sekali jadwalku. Ya begitulah ya. Alhamdulillah. Anda sekarang. Nah, kuliah sekarang bagaimana? Masih jalan Kak. Masih jalan. Estimasi kira-kira berapa tahun lagi selesai? Kumlat lah. Amin ya Allah, amin. Sombong amin guys, amin. Jangan-jangan ketemu orang kolaka sombong. Oke, kalau misalnya ini timbang-timbang. Orang kan tidak selamanya berkarir di bank. Betul. Ada nanti next target atau apa begitu. Kira-kira misalnya kuliah sudah selesai, terus di bank juga kan mungkin orang ada sisi bosannya. Mau bikin apa ke depan? Iya, kalau ditanya seperti itu memang betul Kak, yang kayak kita bilang. Orang itu pasti kalau di bank bosan, apalagi saya. Saya sebenarnya kan awalnya udah pernah berpikir untuk kerja di bank, karena saya dulu pikirannya saya nggak mau kerja di yang tiap hari tuh daily-nya sama. Datang di kantor kerjain hal yang sama gitu kan, pulang gitu. Saya lebih suka yang udah suka kantoran awalnya. Sama saja udah suka kantoran. Awalnya. Makanya jadi pekerja kreatif. Iya, nggak bisa saya kena AC lama-lama. Ini AC loh ini. Nggak lama gini. 15 menit gini. 15 menit dapat jam. Nah, awalnya kayak gitu, tapi karena ya mungkin sudah jalannya di situ, takdirnya untuk bekerja dulu. Mencoba hal baru sebagai anak muda juga kan, harus dicoba semuanya. Kita coba semuanya. Iya, icip-icip. Siapa tahu ada yang cocok. Nah, setelah itu dipikir-pikir kerja di bank juga not that bad, nggak seburuk yang saya pikirkan gitu loh. Karena memang orang bilang, kerja di bank nanti kalau bermasalah di denda lah kantor, kena sanksi tak apalah. Betul sekali. Apalagi yang kayak bank Sultra kan, maksudnya kan BPD itu kan kerjanya
luar biasa. Iya, Daerah ke daerah sampai terpencil masuk. Betul. Nah, kau sudah siap menghadapi itu memang? Harus siap. Kalau ditanya sudah siap atau belum, harus siap sebenarnya. Karena itu ya kita kan sudah putuskan dari awal. Kita ambil take this job gitu kan. Jadi kita harus ambil all the consequences, all the risk gitu. Luar biasa ini. Saya katanya terhipnotis, Pak. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu sama orang kalau selalu ketemu cewek cantik. Nggak ada pacarmu kah? Pacar nggak ada cowok. Ketawa lagi kameramenku. kan pacar Iya, ya? Tanyanya pacar ya? Pacar. Pacar nggak ada. Nggak ada masih jomblo, hidup jomblo. Merdeka. Ngapa merdeka? Yang kayak bagaimana kau cari kah? Yang stabil semuanya. Baik Apanya? dari Finansial. Iya, betul. Jadi kita carinya karena kita kan selalu cari yang tipemu. Ini bocoran untuk netizen. Oke. Tipemu. Tipe secara fisik atau mentally atau semuanya. Kalau secara finansial, physically apa bebas. Oke. Up to Indomie. Up to Indomie. Bagus sekali kata-katanya ya. Oke. Sebenarnya kalau seperti itu Kak, kita ambil garis lurusnya saja, garis besarnya saja. Yang stabil, saya bilang tadi, yang stabil secara finansial, secara mental. Karena sama yang tidak stabil juga mentalnya agak susah mengerti, agak susah saling pengertian lah gitu kan. Pola pikirnya nih perempuan tuh. Oke. Iya. Selain itu, kalau materi perhatikan nggak? Iyalah, saya kerja loh, saya biaya diri sendiri loh. Masa berarti harus Anda harus lebih di atasnya Jihan. Nah, iya, karena saya sebenarnya bukan cari yang harus yang lebih apa gitu. Nggak munafik juga kan. Memang cari seperti itu, tapi saya lebih suka memang kalau laki-lakiku itu di atas saya. Yang modal gitu. Slot doang daus ada kata-kata Jihan. Aduh, slot. Slot. Astagfirullahaladzim. Oke. Kocak. Oke, itu kita bicara tipe. Nah, kalau ini bicara hubungan ini kita menuju ke akhir-akhir ini. Selalu saya menarik sama cewek itu suka pandangannya mereka. Sama ada pertanyaan begini. Ada dua sisi lebahnya laki-laki sama perempuan. Lebahnya perempuan itu katanya baru 2-3 kali patah hati, ya sudah cap semua 90% laki-laki bangsat. Bajingan. Kalau lebahnya laki-laki katanya kecewa sedikit sama perempuan udah pergi selingkuh jadi ya. Oke, kira-kira kalau hadapi tipe laki-laki yang misalnya tidak cocok dengan kau, apakah orang tipemu kau ini kasih kesempatan orang untuk belajari siapa dirimu, temukan sampai dari sedetail-detailnya atau seperti apa? Oke, kalau misalnya apa tadi saya tidak ini. Ya, misalnya tipe laki-laki yang kau cari kayak belum match nih 1, 2, 3 kali, kau butuh berapa kali misalnya sampai match gitu? Sebenarnya saya kalau berarti nih hubungannya ke berapa lama biasa juga kita PDKT gitu kan sampai match gitu kan? Karena for your information sebenarnya semua PDKT-anku belum ada yang jadi. Wah. Nah, karena orang tunggu Jihan itu bagaimana kak? Ada pacarnya atau tidak? Ya gitu. Ribet saudara. Iya, karena persetujuannya bukan cuma dari saya. Sama siapa lagi? Bapak, ya, sama Ibunda Ratu juga. Apalagi mamanya yang lebih muda lagi dari Jihan. Kenapa lebih muda? Hargai saya begini toh. Looking. Oke. Banyak persetujuan itu pertimbangannya. Banyak yang harus di checklist gitu. Jadi makanya agak ribet karena itu bukan cuma dari saya karena ya. Jadi kita checklistnya pekerjaan, fisik. Yang penting lebih tinggi dari saya. Bobby Mawan kan. Oke, lebih tinggi dari kamu. Terus apa lagi? Ini fisik. Oh, fisik dulu. Oke. Sifat. Apa yang kamu tidak suka kalau ada tipe laki-laki yang mau datang ke kamu? Dia pelit. Tidak suka yang pelit. Oke, tidak suka yang pelit. Siapa yang suka yang pelit? Oke, jadi kalau pergi di coffee shop, tolong traktir dia. Minimal, jangan kita berkelahi di kasir. Oh, itu bahasa halusnya toh. Bahasa halusnya toh. Fisik, sifat sudah, keuangan oke. Kalau dari orang tua, Bebet Bob. Yang cocok untuk Jihan itu yang kayak bagaimana? Oh, dari mamiku. Dari mamimu. Iya. Saya selalu bilang dari mamiku, bukan dari orang tua ya. Soalnya saya ya. Oke. Gitu, broken pieces. Nah, mau terlalu bahas tahu itu jauh-jauh itu. Pokoknya mami, oke. Mami mau yang kayak bagaimana buat Jihan? Mamiku bilang, pernah mamiku bilang,
kamu umur 19 kalau mau menikah sudah boleh. Saya kan 19 sekarang. Sudah boleh tahu. Approve. Benar, ini sebenarnya kalau di keluarga ini sendiri atau berdua atau saudara? Sebenarnya masih banyak nenek, oma gitu kan. Maksudnya kau bersaudara di rumah itu satu orang, dua Bisa kayak orang. Fajar, Pak. Mana kayak ini deh. Bisa saya minum dulu? Jadi ya, maksudnya satu keluarga itu kok ada kakakmu, ademu. Kenapa? Lama-lamanya ada Fajarnya Kolaka ini, Pak. Versi cewek. Oke. Iya, saya sendiri anak tunggal. Terus yang kau bawa-bawa itu? Aduh, saya bawa-bawa. Ekormu? Itu saya punya sepupu nih. Oke. Saya punya sepupu. Jadi sama-sama tinggal bareng. Jadi mamimu yang maunya kayak gimana kata kuncinya? Yang seperti saya mau juga. Karena saya ambil tipeku itu tadi dari mamiku, dari tipenya mamiku yang stabil. Dalam hal ini stabil, mental, finansial, segalanya gitu. Berat memang. Pantas nih kalau dia kemana-mana sama teman, semua sepupunya, susah jalan sama yang berdua. Oke, buat Anda yang suka sama Jehan, ingat perbincangan ini sangat memungkinkan Anda untuk maju atau mundur. Oke. Kalau di tengah-tengah nggak bisa? Nggak bisa nggak juga bisa. kalau yang middle. Tapi siapa tahu tiba-tiba dia tidak tinggi, tapi sifatnya baik, finansial oke. Mau tetap bertahan dengan seleramu harus lebih tinggi daripada kamu secara fisik atau mau oke-oke aja? Kalau bisa, kalau tidak bisa lebih tinggi dari saya ya sudah sepantaran. Oke, sepantaran. Gitu. Luar biasa. Oke, kita sudah bicara latar belakangnya Jehan apa, kemudian keluarganya bagaimana, pekerjaannya bagaimana, hubungannya bagaimana. Sekarang apa lagi? Kita membahas apa lagi? Kita membahas apa lagi? Apalagi yang kita butuhkan. Buka, saya buka. Sudah waktunya, Mi juga sudah habis waktunya. Oke, terima kasih sudah mampir di sini. Terima kasih sedikit banyak. awalnya kita tahu ternyata Jehan itu aslinya Kolaka. Tapi lahirnya di Kendari. Masih jomblo. Kemudian dia bicara sedikit hal tentang keluarganya, tapi saya tidak mau terlalu kita bicara. Oke, nanti next time kita mau ulik lagi setelah Jehan lulus kuliah dan setelah dia akan menikah. Oke. Kehidupan setelah pernikahan. Menarik kayaknya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton ini. Kira-kira apa yang kemudian tanyakan sama Jehan, silahkan komen saja di bawah. Oke, terima kasih, sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya. Thank you.